Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul Mukhtaramin, kepada para alim ulama yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami muliakan, para habaib, wabil khusus guru kita Habib Soleh bin Muhammad Al-Idrus, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Dan semoga senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bisa senantiasa membimbing kita, mendidik kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Kepada Muspika Kecamatan Ngantang yang kami hormati, Camat dan Ramil Kapolsek, kepada perangkat desa Waturejo, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, kepada tokoh NU Kecamatan Ngantang yang kami hormati pula, kepada sesepuh bini sepuh Dusun Sumbergondo, Desa Waturejo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini kami sebagai pengantar acara akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, mau'izatul hasanah, dan yang terakhir, doa. Marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi nihwanakum shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tingkatkan acara yang kedua, sambutan sekaligus pembacaan biografi Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus dan Sayyid Hussein yang akan disampaikan oleh Ustadz Thayyib. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikris salihin tanzilur rahmat wal barakat was sakanat. Allahumma salli wa sallim mubarak wa karrim mu'azzim على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حبائبنا الكرماء wa ulama'inal a'izza, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami ta'zimi,
anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, wabil khusus yang kita hormati, yang kita ta'zimi, orang tua kita, guru kita, sahibul bait Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Hasan Al-Idrus. Juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Alwi Ba'bud dari Mojokerto. Juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abdullah Al-Idrus dari Tulungagung, dan seluruh habaib yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Matta'anallah bituli hayatihim wa atalallahu umrahum fit ta'ah, amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami ta'zimi dan kita tunggu nasihat-nasihatnya. Para aparat pemerintahan baik sipil, militer atau kepolisian, yang kami hormati Bapak Camat Ngantang atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Waturejo atau yang mewakili, Bapak Kasun Sumbergondo atau yang mewakili, seluruh jajaran tokoh Kecamatan Ngantang, Desa Waturejo dan juga Dusun Sumbergondo yang kami hormati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka haul salah satu cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus, abah dari guru kita Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Idrus, dan juga putra beliau Sayyid Husain bin Saleh Al-Idrus. Dan juga tidak lupa, sebagai bentuk terima kasih, kita dan Sahibul Bait mengadakan juga haul sesepuh para leluhur Sumbergondo yang telah banyak membantu melestarikan adat dan kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah di Dusun Sumbergondo yang kita cintai ini. Salatullah wassalamu, semoga tetap tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengentaskan kita dari dekadensi moral masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan ilmu, iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali izinkan kami mewakili Sahibul Bait yang mulia Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Hasan Al-Idrus sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsira, atas kehadiran antum semua, jenengan semua di dalam acara haul pagi ini, sekaligus atas bantuan baik moral, material, doa dan semuanya. Kami mewakili keluarga besar Habib Saleh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, jazakumullah khairal jaza. Selanjutnya kami juga mewakili Sahibul Bait, yaitu yang mulia Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Hasan Al-Idrus, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan haul pada tahun ini masih banyak yang kurang, terutama tempat, kenyamanan, dan juga nanti terakhir barangkali hidangan. Dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya mewakili Sahibul Bait, dan semoga di tahun yang akan datang haul ini kita bisa adakan tambah baik, tambah meriah, tambah istimewa, sehingga bisa menghormat dan menjamu tamu-tamu dengan baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga atas perintah Sahibul Bait, Al-Fakir, izinkan Al-Fakir untuk membacakan biografi dari yang kita hauli hari ini, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus, juga Sayyid Husain bin Saleh Al-Idrus, dan juga sesepuh Sumbergondo.
Dikatakan oleh para ulama, inda dzikri salihin tanzilur rahmat wal barakat. Ketika disebutkan biografi, manaqib, kisah hidup orang-orang yang soleh, maka Allah akan turunkan di tempat itu keberkahan, Allah akan turunkan di tempat itu kebahagiaan, Allah akan turunkan di tempat itu nafahat, dibukanya hati-hati untuk tambah kenal cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Muhammad Al-Idrus yang terus nasabnya bersambung kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok orang tua yang sangat sederhana, yang banyak mewariskan akhlak dan adab yang mulia terhadap siapapun, lebih-lebih terhadap putra-putranya, dan banyak sekali beliau menasihatkan terhadap putra-putranya supaya menjadi contoh, menjadi qudwah, menjadi panutan, sekaligus mengajarkan agar menjadi orang yang selalu peduli terhadap siapapun. Bahkan diajarkan oleh beliau secara langsung kepada putra-putranya agar selalu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain yang membutuhkan. Tidak jarang mengajak putra-putranya secara langsung untuk mempraktekkan akhlak dan adab mulia tersebut. Hampir setiap hari beliau Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus membagikan makanan terhadap orang-orang jalanan ketika malam hari. Beliau juga ajarkan dan wariskan hingga detik ini kepada anak-anaknya sebagaimana beliau telah laksanakan di waktu yang lalu. Dan juga daripada adab beliau yang luar biasa adalah menjamu tamu. Beliau sangat mencintai tamu, beliau sangat menghormati tamu, dan sampai-sampai beliau menunggu apabila tidak ada tamu hari itu. Itu adalah sekelumit daripada kisah hidup Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Muhammad Al-Idrus yang apabila kita bacakan maka akan banyak sekali daripada hikmah-hikmah, daripada adab-adab yang beliau berikan kepada putra-putranya dan agar kita bisa mengikutinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya biografi Sayyid Husain bin Saleh bin Hasan Al-Idrus yang juga nasabnya yang mulia terus bersambung kepada kakeknya yang paling mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah anugerahkan kepada hati kita mencintai mereka, mencintai orang-orang saleh, mencintai para habaib, ahlul bait, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama, fazal kalbu bihubbi ashabil kahfi wa kaifa ashqa bihubbi ahli baiti Muhammadi. Anjing dijanjikan bahagia, beruntung masuk surga karena mencintai ashabul kahfi, setia di depan gua menunggu ashabul kahfi yang ditidurkan ratusan tahun oleh Allah. Dijanjikan akan kumpul bersama yang dia cintai, yaitu ashabul kahfi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama ini, wa kaifa ashqa bihubbi ahli baiti Muhammadin, maka bagaimana mungkin aku ini akan celaka, umatnya Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad yang mencintai anak cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib. Semoga Allah terus jaga cinta kita ini kepada ahlul bait dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah dan tetap mencintai ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Husain lahir pada tanggal 1 bulan 5 tahun 1997 Masehi dan wafat pada hari Jumat tanggal 27 Februari tahun 2015. Beliau merupakan anak yang patut dijadikan contoh akhlak dan adab yang sangat luar biasa terhadap orang tua.
contoh anak yang birrul walidain. Maka salah satu anugerah terbesar orang tua adalah memiliki anak yang birrul walidain. Sebelum wafatnya beliau Sayyid Husain banyak menunjukkan hal-hal yang sangat luar biasa, seakan-akan mengetahui apa yang akan terjadi. Pernah suatu ketika diajak abahnya ziarah ke rumah kiai di Trenggalek. Tiba-tiba hujan turun yang sangat lebat dan ada tanda-tanda angin yang begitu kuat yang mulai banyak rumah-rumah di sekeliling kiai yang terkena terjangan angin. Sayyid Husain dengan rendah hati meminta izin kepada abahnya untuk mengumandangkan azan di luar rumah. Kemudian setelah itu dengan izin Allah beliau kemudian mengumandangkan azan, dan dengan izin Allah setelah itu hujan dan angin pun reda. Dan masih banyak hal yang lain yang tidak bisa kami ceritakan, hal-hal kejadian yang luar biasa yang terjadi sebelum beliau wafat. Tetapi yang paling utama yang selalu diingat oleh keluarga, beliau merupakan anak yang sangat patuh, yang sangat berbakti pada kedua orang tua, dan tidak lain tidak bukan keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau adalah bentuk karunia Allah kepada beliau atas cintanya, ta'zimnya, hormatnya, patuhnya kepada kedua orang tua. Dan semoga kita semua yang hidup dan orang tua kita yang masih hidup, baik abah ibu kita, Allah jadikan kita dan berusaha semaksimal mungkin agar kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa birrul walidain, yang insya Allah tidak hanya di dunia kita kumpul bersama kedua orang tua kita, tetapi nanti ditakdirkan kumpul lagi bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terakhir, pembacaan manakib sesepuh dusun Sumbergondo yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu nama-nama beliau yang cukup banyak, tetapi yang pasti beliau-beliau semua sesepuh di dusun ini begitu banyak memberikan warisan yang ditinggalkan kepada masyarakat yang sampai sekarang tetap bertahan dan selalu diamalkan. Salah satunya yaitu acara tahlilan dan yasinan, juga sholawatan, yang bahwa hal tersebut menunjukkan begitu kuatnya aswaja ahlus sunnah wal jamaah yang ditinggalkan di dusun ini, dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mengenang jasa mereka, sehingga pada hari ini kita adakan acara haul untuk beliau-beliau sesepuh dusun Sumbergondo. Sungguh beruntung kita sampai saat ini masih mempertahankan tradisi tersebut, dan semoga kita semua digolongkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap di lingkungan ini dan di dalam diri kita semua terjaga ahlus sunnah wal jamaah sampai kita wafat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami bisa sampaikan mewakili Sahibul Bait daripada ucapan terima kasih dan permintaan maaf serta pembacaan manakib Sahibul Haul dan seluruh sesepuh Sumbergondo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wa ma bur'un lima jarahal lisan. Hadza minni wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sambutan sekaligus pembacaan biografi Habib Muhammad bin Hasan Ali Idrus dan Sayyid Husain yang sudah disampaikan oleh Tayyib. Teriring doa jazakumullahu ahsan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mau'izatul hasanah akan disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Idrus. Kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah dikumpulkan di suatu tempat, di suatu majelis, di suatu hall yang dari mana daripada kakek saya Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus dan kakak saya Al-Sayyid Husin bin Soleh Al-Idrus, yang alhamdulillah hal ini berketempatan pada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini bulan yang penuh pengampunan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Amin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang di sini semua. Amin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik man. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian mau'izatul hasanah dari Sayyid Abdullah bin Soleh Al-Idrus. Hadirin rahimakumullah, mau'izatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Mansur. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang sangat saya hormati, wabil khusus Habibuna Habib Saleh bin Muhammad Al-Idrus, Habib Alwi Ba'abud, Habib Abdullah, dan Habib-Habib yang lain yang sangat saya hormati, para ustadz, para kiai, wabil khusus akhina fillah Haji Muhammad Wahyudi Gunawan ingkang sangat kawula hormati, lan sedaya kemawon para hadirin hadirat hafizakumullah. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di dalam satu majelis, yaitu khaul daripada Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus dan Sayyid Husain bin Saleh Al-Idrus dan sesepuh Dusun Sumbergondo. Mudah-mudahan semua maksud dan tujuan kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Tadi manaqib daripada Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus dan Sayyid Husain sudah dibacakan oleh akhina fillah Ustaz Thayyib. Saya tidak membahas itu, sedikit perlu saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bersama Habib Soleh dan Habib-Habib yang lain bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap tahun datang kemari. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari rumah ke sini tadi kalau niatnya ikhlas karena Allah, mudah-mudahan setelah pulang dari sini rizkine akeh kabeh. Amin Allahumma. Nek wis urusan rizki mesti amine paling banter. Soalnya rizki itu sing dipandang itu mek duwe. Jadi rizki itu lek kula wajenengan ini dipandang mek duwe tok, salah besar.
bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah itu adalah rizki, bahwa kita diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna, sehat jasadnya, sehat rohaninya, ini adalah rizki yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya banyak di antara kita yang tertipu dengan keadaan ini. Dianggap wong golek wis waras tok, masya Allah, ya. Dianggap wong wis waras, gak duwe duwe, sambatan tok posisine, itu koyoke wong sing lemah nang gone donya. Padahal duwike tok sing gak duwe awake ada sebagian orang sing duwite wakeh, awake gak waras. Banyak sekali. Makanya alhamdulillah ketika duwike ana, awake waras, wis dinikmati duwite. Ojo disimpen tok. Duwe-duwe simpen tok wakeh suwe-suwe mati. Wis pasti mati, ditinggal iku kok duwite. Akhire duwite wis akeh, ditinggal mati, bojone rabi maneh. Alhamdulillah. Intekno karo bojo sing nomor lho. Setuju ngono iku? Oh, ojo gelem. Iku jenenge wong lanang goblok. Nek duwe-duwe dinikmati. Duit-duit saiki dinikmati, duit-duit akeh, rabi maneh gak apa-apa. Duit-duit wedi karo bojone, alhamdulillah. Mari ngene ditagih. Masya Allah, bos. Insya Allah, iki mau sone kok gak enak blas iki tak rungokno. Endi sing nyetel sone? Ayo stand sing enak, bayari mari ngene. Lho jeraganku iki. Jeraganku kaya El Pacino ini, ya. Masya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit perlu saya sampaikan, alhamdulillah. Besok Rebo itu pas tanggal 27 Rajab. Bahwa tanggal 27 Rajab ini bertepatan dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak tilas sedikit. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mau menjalankan Isra wal Mi'raj, ini diuji sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk paman dan istri tercinta beliau yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi luar biasa cobaannya. Bukan hanya itu, orang-orang kafir Quraisy, masya Allah luar biasa beliau ini mencoba Rasulullah, sampai sahabat-sahabatnya Rasulullah disiksa sedemikian rupa. Ini Rasulullah sedih, Pak. Akhirnya di tengah kesedihan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ini ada satu riwayat. Riwayat itu macam-macam, angke riwayat, cuma ini satu aja, diambil satu saja. Suatu saat pas Isra wal Mi'raj, Nabi ini di rumah Ummu Hani, sepupu beliau. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini malaikat Jibril dak liwat cendela, dak liwat lawang, dak, saking cepatnya, saking ngagi-agiane, akhirnya apa? Malaikat Jibril itu lewat. Nek cara kene iki concit. Apa iki? Lawat iki, sing dukur iki apa iki jenenge? Pelapon ya, dijebol karo malaikat jin, diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil, ditaruh di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sing ono talang emas. Kalau sampean nanti nak goni Mekah nanti semerep. Mudah-mudahan semua ini diberikan oleh Allah, haji kabeh. Umroh kabeh. Sadurunge mati. Sadurunge mati isok haji, isok nanti tahu di mana Hijr Ismail itu. Hijr Ismail itu adalah talang emas. Dokene lok budrane. Ditaruh di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah dibedah. Ketika Isra wal Mi'raj, Mi'rajnya Nabi mau Mi'raj ini dibedah. Kata Rasulullah, bedahannya itu dari ini, ini sore gulu ini sampai ke pusat. Dibedah, dan ini bedahan yang keempat kalinya. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau dibedah oleh malaikat Jibril ini 4 kali. Yang pertama ketika beliau ketika beliau dalam haluan Halimatus Sa'diyah, asuhan Halimatus Sa'diyah, umur 2 tahun beliau dibedah, dibersihkan. Lalu yang kedua adalah umur 10 tahun datang lagi malaikat Jibril untuk membedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga adalah ketika beliau diangkat menjadi nabi. Dan yang keempat adalah bedahan yang terakhir ketika mau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibedah yang terakhir, yang keempat kalinya, lalu malaikat Jibril ini memasukkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah helm. Helm ini sifat di atasnya sabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu dicaci, dimaki, dihina, tidak akan marah karena beliau punya sifat helm, sifat yang di atasnya sabar. CJ, ya, ini Rasulullah produk khusus yang hanya dicintai Allah, satu-satunya nabi yang paling dicintai oleh Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak nuwun sewu, helm dimasukkan di dalam dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ilmunya Rasulullah wis luar biasa. Makanya Pak, sampean nek ana ngaji sing sregep, karena kenabian dengan ilmu itu kacek sak serik, kacek satu tingkat. Kenabian dengan ilmu, Nabi tidak meninggalkan apapun kecuali ilmu yang harus kita warisi. Yang nomor 3 adalah Islam. Yang nomor 4 adalah keyakinan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah kalau kali panjenengan ojo sampai dadi wong iku keyakinane kurang nang Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakin sama Allah bahwa rizki sing nanggung Gusti Allah, ojo kuatir. Masih sampean anak 5 sekolah kabeh, mangan kabeh, jandangan kabeh, jangan khawatir karena yang membagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan inilah yang perlu ditiru oleh kita semuanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perlu diketahui juga, setelah diberikan beberapa hal yang hebat-hebat itu tadi, ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Lalu distempel pundak kirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pundak kiri distempel sama malaikat Jibril. Apa bunyinya stempel? Tawajjuh wa innaka mansurun. Makanya Nabi itu ketika ada stempel ini, kemanapun beliau itu akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah ke surga, Nabi pernah ke neraka. Beliau tahu semua keadaan surga, keadaan neraka karena ada stempel dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Stempel ini penting Pak. Nggih, sampeyan dadi wong Islam stempel karo Rasulullah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal tok nang sampeyan. Insyaallah panjenengan akan dimuliakan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuman diberikan oleh-oleh, yaitu sholat 50 waktu. Bukan hanya itu, tapi Rasulullah diberikan oleh-oleh juga oleh Allah. Wahai Muhammad, siapa saja dari umatmu yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi sangat seneng Pak. Nabi ku paling seneng nek hambae iki iso mlebu swarga kabeh. Gak ono sing gak seneng. Masya Allah, Nabi ini satu-satunya Nabi nanti yang di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi ini sudah masuk. Semua Nabi ini belum masuk ke dalam surga, tidak boleh sama Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Tapi semua para Nabi nanti duduknya Nabi KKB, Nabi Adam, kayak Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua duduk. Tapi Nabi berdiri. Nabi ki sangat berdiri, khawatir barangkali ada salah satu umatnya yang tidak sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah,
jangan sampai ada satu saja umatku yang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita semua dimasukkan dari golongan orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan beliau Habib Soleh sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhina fillah Abah Wahyudi Gunawan juga mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan rizki yang lebih banyak lagi insya Allah. Dan Habib-Habib yang lain serta panjenengan semua, mudah-mudahan nanti doa-doa kita bersama semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing uripe sing ruwet-ruwet, uripe sing ruwet-ruwet, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anake sing mokong-mokong, mudah-mudahan disalihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bojone sing cerewet-cerewet, insya Allah setelah ini tambah cerewet. Alhamdulillah. Semakin cerewet istri kula panjenengan, semakin kita orang laki-laki tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duwe bojo siji cerewet, rabio maneh lek cerewet tambah dukur insya. Manggane duwe bojo iku meneng tok iku rabio maneh nek duwe bojo ngene. Iku biasa ya anake gak patek soleh blas. Bojo meneng tok. Bojo iku sing cerewet. Wow, nek cerewet insya Allah derajatnya tinggi. Mudah-mudahan bojoku gak cerewet. Amin Allahumma. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti kepanggih malih bersama Habib Soleh, bersama Habib-Habib yang lain di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikian sambutan, demikian maulidul hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Mansur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari mauidhah yang disampaikan oleh beliau. Hadirin rahimakumullah, acara yang terakhir adalah doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Soleh Al-Idrus. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus habaib kita Habib Soleh bin Muhammad Al-Idrus, dan juga kepada para habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau. Semoga beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa terus menerus membimbing kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para alim ulama yang telah hadir di tempat ini, dan juga jajaran pemerintah, dan juga para hadirin hadirat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah melalui majelis-majelis yang semacam ini, berkumpul dengan para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia adalah para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah dikumpulkan dengan bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang telah dihormati, yang telah dita'zimi, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat, yang kita bisa kumpul dengan bagian dari beliau, yaitu darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama bagian dari darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul dengan beliau. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa kalian. Berkah kumpul dengan orang-orang saleh. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang termulia di antara para nabi-nabi, para rasul, bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menciptakan semua alam semesta ini. Gak akan menciptakan surga, gak akan menciptakan neraka, gak akan menciptakan planet-planet, gak akan menciptakan bumi, gak akan menciptakan apapun semuanya kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian pertama kali yang diciptakan oleh Allah taala itu nopo? Lo tangklet. Nopo ingkang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggih menika nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktine napa? Wonten riwayat Kanjeng Nabi niku nate tangklet. Nggih. Nate tangklet malaikat Jibril. Jibril. Nggih. Biasanya nyeluk ngaten ngene. Ya malaikat Jibril. Umurmu piro? Kamu umurmu pinten? Malaikat Jibril jawabin apa? Kula nggih mboten ngertos ya Kanjeng Nabi. Mboten sumerap. Malaikat Jibril nggih mboten sumerap kalih umure piyambak. Tapi Kanjeng Nabi wonten tanda-tandanipun Kanjeng Nabi. Tanda-tandanipun niku setiap 7.000 tahun sekali Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahaya yang begitu indah, yang sehingga dinikmati oleh penduduk langit dan alam semesta semuanya, dan itu keluar cuma sekali dalam waktu 7.000 tahun. Pinten? 7.000 tahun baru kemudian dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya Kanjeng Nabi, saya sudah mengalami 7.000 kali. Berarti 7.000 ping 7.000 pinten Pak? Wes jenengan golek kalkulator piyambak nggih. 7 ping 7 pinten? 49. Nole pinten niku? Miliar niku. Berarti 49 juta tahun. Niku umuripun pinten? Malaikat Jibril. Kemudian Kanjeng Nabi dawuhaken, ya Jibril, apakah engkau tahu apa itu ya Jibril? Enggak tahu Kanjeng Nabi. Itu aku ya Jibril. Itu aku. Itu adalah cahayaku. Itulah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum menciptakan yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun temurun memberikan ilmu kepada kita, turun temurun
memberikan ilmu, ajaran, thariqah, manhaj, dan juga yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu yang paling tahu dalam ajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ya tahu. Tapi apa? Yang lebih khusus tahu niku nggih keluarganipun Kanjeng Nabi. Turun temurun diajarkan terus turun terus sampai sekarang di hadapan kita, yaitu Habib Saleh Al-Idrus yang di situ kita berada di tengah-tengah kita. Subhanallah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan syukur kali Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kok bisa Allah taala menempatkan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ngantang ini. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri. Dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kalian berbagai barokah, berbagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ahibbuni ahibbullah lima yadzukum bihi fin ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena apa yang telah diberikan kepada kalian, yaitu berupa nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku karena kecintaanmu kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita semuanya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, sehingga kita bisa terus menerus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghormati beliau. Jangan sakiti hati beliau, bantu dakwahnya beliau. Kita dukung bagaimana kita bisa menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau sampaikan, nggih menika masalah tentang alhamdulillah niki momen apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj wau sampun didhawaken kalih Ustaz Mansur nggih. Nggih. Wonten oleh-oleh napa? Saking Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi nggih menika salat. Salat yang diwajibkan dari Allah taala niku pinten? 50. Pertama kali pinten? 50. Kemudian Kanjeng Nabi turun ke langit ketujuh, habis itu ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Ke langit keenam ketemu Nabi Musa. Musyawarah kali Nabi Musa. Ditangkleti kali Nabi Musa. Ya Kanjeng Nabi, asal nopo kali Allah taala? Oh, diwajibaken 50 waktu untuk umat saya. Terus nopo? Disuruh menawar kali Nabi Musa. Jangan 50 keberatan mengke umat panjenengan. Langsung kemudian naik lagi di korting pinten? Di korting pinten? 5. Jadi 45. Balik malih korting malih 45 jadi 40. Terus dikurangi 55 sampai menjadi 5. Nggih. Mekaten nggih? Apa yang bisa kita ambil hikmah dari situ? Kula tanglet Nabi Musa ketika pas Isra Mi'raj niku sampun sedo napa dereng? Pak, ngantuk sampun nggih. Cuma sebentar mawon iki, mungkin 10 menit lagi selesai. Ya. Nabi Musa niku sampun sedo napa dereng? Sampun nggih. Tapi saged musyawarah kalih Kanjeng dari 50 sampai menjadi 5 wak. Jenengan pepek niku 5 wekdal. Alhamdulillah nggih. Kalau memang pepek alhamdulillah pun. Dari sini kita ambil hikmah. Bagaimana orang yang sudah meninggal
itu masih kita bisa minta syafaatnya, kita bisa minta tolong kepada beliau agar beliau mendoakan kepada kita, karena beliau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkane sakniki niki bulan Rajab mantun wonten ruwah. Kenapa kok diarani ruwah? Karena niku bulan arwah. Bulan arwah ruwah ilate wong Jawa jadi ruwah nggih. Nah, wektale kita saya niku ziarah. Biasane teng mriki wonten Wali Songo nggih. Ziarah Wali Songo, ziarah Wali Limo. Lah monggo diadakan ziarah. Terus bagaimana? Ketika kita ziarah ada permasalahan apapun, ketika kita mau berdoa kepada Allah Ta'ala nggak dikabulkan karena banyak dosa kita, makanya apa? Kita ziarah ke para aulia, ziarah ke habaib, ziarah ke Habib Abu Bakar Gresik, ziarah ke Habib Soleh Tanggul. Monggo carane ziarah ya nopo? Carane ziarah nggih sami kaya panjenengan niku datang ke aulia atau ke para habaib kiai. Jenengan dateng nggawa napa biasae? Jenengan rek sowan teng Habib Soleh nggawa napa? Nggawa gula kopi ngoten nggih? Ngoten nggih? Nggih. Kedah ngoten. Nggawa gula kopi, nggawa napa? Nah, terus jenengan sowan, mantun ngoten minta, "Ya Habib, saya punya hajat, mohon doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya gini." Ngoten nggih? Nggih. Nah, kalau panjenengan kepengin ziarah nggih sami. Jenengan berangkat ziarah ke Habib Soleh Tanggul misalnya nggih. Terus kemudian jenengan datang. Setelah jenengan datang, jenengan beton apa? Kembang. Mosok yang sampun sedo jenengan paringi gula. Jenengan paringi napa? Kembang. Loh, jenengan paringi bacaan pahala Yasin tahlil, atau jenengan sedekah, atau jenengan maring al-khatam Quran, pahalanya ditujukan kepada beli itu yang dibawa. Paham ya? Nah, setelah panjenengan datang mriku tahlil Yasin, khatam Quran atau apapun yang pahalanya ditunjukkan kepada para aulia mriku, terus kemudian apa? Minta kepada beliau, "Ya Habib Soleh, utang kula kathah Kanjeng Habib Soleh, jenengan doakan po supaya hutang saya itu bisa disauri." Misale ngoten, nggih. Ustaz Mansur niku, "Ya Habib Soleh, kula kepengin bojo 3-4 ya Habib Soleh." Ngoten misale nggih. Nah, dengan seperti itu gimana? Pasti nanti akan didoakan oleh beliau dan kemudian akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya setahun gak dijabahi gimana? Pripun? Tagih. Nggih? Tagih. Datang lagi, tagihin malih. "Ya Habib Soleh Tanggul, ini gimana? Saya belum bisa, hutang saya belum lunas, masalah saya belum selesai." Misalnya nggih. Maka ya apa? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang telah diajarkan oleh para habaib-habaib kita. Yeah. Saya duduk di Habib Jamal bin Tohaba Akil. Yeah. Beliau mengajari kepada kita yang di situ ajarannya nggak ada di kitab-kitab. Sehingga apa? Kita melihat bagaimana beliau ketika melakukan sesuatu. Ketika beliau melakukan sesuatu itu kita baca, kita ngaji itu. Demikian juga saya sering bertemu dengan Habib Soleh bin Muhammad Al-Idrus. Ketika saya bertemu dengan beliau, saya gak ngaji kitab tapi ngaji beliau. Oh, beliau akhlaknya seperti ini. Oh, akhlaknya seperti ini. Seperti kita mendengar daripada manakib Sahibul Khaul, yang di situ itu adalah pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita, sehingga ketika kita tuh mau ngaji dengan para habaib, ngaji akhlaknya beliau. Gak usah ngaji kitab, tapi apa? Ngaji akhlaknya beliau. Dengan sering kita melihat beliau
sering kita bertemu dengan beliau. Semoga kita bisa mendapatkan berkahnya dan bisa mengambil ilmu manfaat kepada kita semua, sehingga kita sampaikan kepada keluarga kita dan juga masyarakat yang lainnya. Semoga kita bisa meneladani akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW, yang tentunya itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأخينا قربا والودع هذا الحبيب على أرض السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأفضل وجود الإلهي على عن الوجود تزيد ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قدرتك سبت جناح هذا المستور ليبلي نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور والفضل الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يطر عند وضع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة الله في هذا سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهم من الحور العين من قسم الله له من السرب بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود عند المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرج الحمد المحمود مدعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرا واستضيئوا بجمالي فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا معا فخر المؤابد. الله يا نبي سلام
طبع
بيدي وجب الشكر علينا وذا لله ربي فارحمنا جميعا واعف عنا سيئاتنا مرحبا بجميع الصالحات مرحبا حبيب
صل وسلم وبارك عليه وعلى